Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang? Taring Ziyun. Benda ini menempati lokasi yang bagus. Tidak akan mengancam nyawa mereka. Tapi ini benar-benar masalah. Setelah mendengarkan penjelasan Hong Lian, mata Qin Yichen berangsur-angsur menjadi tenang. Berkata, tembak dulu. Bunuh piton ini sebelum kamu bicara. Oke. Bos berbicara. Bagaimana Ziyun bisa ragu? Jika Anda tidak dapat memotongnya dengan satu pisau, maka Anda memiliki beberapa pisau lagi. Bang bang bang. Dalam beberapa saat, piton itu dipotong menjadi beberapa bagian. Tubuh besar itu berputar dengan liar. Dan siluet iblis setengah nyata dan setengah nyata bahkan lebih redup. Dan setiap kali tubuh ular sanca itu akan sembuh, Ziyun menambahkan pisau di sebelahnya. Pada akhirnya, tidak perlu membuat pisau sama sekali. Kemudian saya melihat ular piton ditutupi sisik ular. Sulit untuk pulih dalam kabut. Bang! Sisik ular meledak. Dan meskipun ular piton ini bebas daging, ia meledakkan jalur monster. Mengguncang kabut hantu jahat ini dengan lebih keras. Ziyun memegang pisau di depan dan memotong pedang. Monster-monster itu akan sulit untuk mendekati 3 orang. Bukankah tidak apa-apa? Apakah saya memotong beberapa pisau? Setelah piton mati, Ziyun membawa gigi macan tutul di bahunya, menyeringai, lalu menoleh. Qin Yichen tampaknya lebih banyak berpikir. Apakah Anda bersungguh-sungguh, bos? Namun, dia tidak melihatnya. Alih-alih bangga dengan kekuatan Ziyun, wajah tampan Qin Yichen terlihat lebih serius. Ziyun, kamu baru saja memotong 7 pisau. Nyatanya, setelah 6 pisau, pisau itu bisa menggantungnya. Ziyun kaget. Diam-diam mengira bos mengamati dengan baik. Memang. Tapi Qin Yichen berkata, 6 pisau. Dengan kekuatanmu saat ini. Dan kemudian gigi macan tutul objek ilahi. Aku khawatir 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi tidak bisa mati lagi. Segera setelah kata ini keluar, warna kulit Ziyun sedikit berubah. Dan Qin Yichen berkata, ini berarti ular piton tadi tidak kehilangan 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi. Tidak heran semua kekuatan yang memasuki peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster adalah elit di 9 lapisan surgawi. Tidak peduli seberapa lemahnya mereka takut mereka akan benar-benar membunuh iblis. Ziyun membeku, melihat kabut iblis di depannya, dan sepertinya merasa sedikit salah, tetapi masih dengan keras kepala berkata, bagaimana dengan itu? Apalagi 7 pisau, lalu 1000 pisau dan 100 pisau, saya tidak takut. Apapun itu, tapi Qin Yichen tidak menjawab. Tetapi hanya menatap kabut iblis di depanku. Kabut iblis yang begitu tebal. Akankah ada lebih sedikit roh iblis yang dibiarkan selama bertahun-tahun? Yang akan datang, setelah gumaman itu selesai, gigi macan tutul di bahu Ziyun tiba-tiba melintas di depan. Wajahnya dingin dan parah, dan pedangnya dipadatkan. Dalam hal persepsi, Qin Yichen lebih tajam dari Ziyun. Dan saat ini, Ziyun telah melihatnya. Dan dalam kabut iblis di depannya, beberapa siluet mendekat dengan cepat. Ada penyelaman dengan sayap terbentang, seperti iblis elang yang menggunakan 3 orang sebagai mangsa. Kelabang dengan tubuh bengkok tetapi kecepatannya cepat, dan sepasang iblis rubah yang bergoyang dalam kabut iblis. Mencari kematian. Meskipun jumlah maupun nafas roh iblis ini tidak kehilangan ular piton sebelumnya, Ziyun tidak ketakutan, tetapi mata naganya lebih ganas. Namun, Qin Yichen melihat di matanya bahwa alisnya sedikit berkerut, sama seperti Ziyun ingin keluar dari pedang. Jangan bertarung dalam cinta, hindari mereka. Saya harus mengatakan bahwa 1000 Royal League, sebagai keturunan dari aliansi 10.000 monster, benar-benar memanfaatkan Guts Fatigue. Setan-setan ini dapat pulih dengan cepat dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka dengan bantuan kabut iblis. Meskipun Qin Yichen memiliki tubuh Dharma, tidak nyaman untuk diekspos dengan mudah. Biaya panen dan pemaparan terlalu besar. Terlebih lagi pembangkit tenaga listrik lain tidak memiliki sarana seperti itu sama sekali. Tanpa membiarkan Ziyun bertarung. Pertama, iblis ini mungkin bukan yang terkuat, tetapi mereka mungkin bukan yang terlemah. Jika perjuangan berlanjut, keuntungan tidak terlihat. Tetapi mereka menghabiskan negara mereka. Kuncinya adalah menunda waktu. Selain itu, gerakan pertempuran akan menyebabkan kekuatan lain dan bahkan 1000 liga kerajaan melakukannya. Sekarang Qin Yichen tidak ingin konflik langsung pecah dengan 1000 Royal League. Rencana sementaranya adalah menunda untuk jangka waktu tertentu sampai kekuatan semua pihak menyebar di reruntuhan. Dan kemudian mencoba berkomunikasi dengan 10.000 lembah bunga. Ada banyak orang dan terkadang mereka sangat kuat. Ziyun kaget, sepertinya tidak mau. Tapi masih mengesampingkan sikap menghancurkan, memegang pisau untuk melawan, dan bertanya, bos, kemana kita akan pergi? Ini benar-benar bertanya pada Qin Yichen. Di mata Ziyun, bos maha kuasa, pada saat ini, melihat sekeliling yang tak terbatas, tidak dapat menemukan perbedaan antara kabut iblis, mau tidak mau pusing, kehidupan yang tidak dikenal, dan dikejar dan dibunuh, dia tidak dapat menemukan arah. Jadi Qin Yichen terus terang, senior, kemana kita akan pergi? Di lautan kesadaran. Pendengaran Hong Lian ini juga membuat sudut mulutnya berkedut.
Bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan ini kepadanya? Di mana saya tahu? Atau haruskah senior ini menemukan Anda jiwa ilahi dari aliansi 10.000 monster? Ziyun telah dibunuh dengan beberapa roh iblis. Qin Yichan melihat ini. Karena dia tidak terbiasa dengan hidupnya, maka dia harus mencoba peruntungan, selama dia tidak kembali ke arah asalnya dan garis lurus yang dapat dijelajahi oleh semua kekuatan. Di sana, Qin Yichan minum dan menunjuk ke satu arah, dan Ziyun mengayunkan pedangnya dengan lebar dan berani. Setelah mengusir beberapa roh iblis, dia mengikuti yang pertama dengan kekuatan abadi untuk menerbangkan jalan kabut iblis dan bergegas pergi. Kamu tidak harus memotong jalan dengan gigi macan tutul sepanjang waktu, atau membiarkan kabut iblis pulih lebih cepat, jika tidak maka akan meninggalkan jejak. Setelah diingatkan oleh Qin Yichan, Ziyun berkumpul dengan dorongan untuk membelah kabut iblis Fang Yuan. Yang pertama bertanggung jawab untuk membuka jalan, sementara yang lain bertanggung jawab untuk menyetrum roh iblis di kedua sisi. Namun, Qin Yichan segera menyadari bahwa itu salah. Sebelumnya, hanya dua sisi yang bergegas ke roh iblis. Tetapi saat ini, jumlah roh iblis meningkat, semua arah berkerumun. Mata Ziyun Long sangat tajam, dan dia akan membunuh cincin itu, dan bahkan dia merasa ada cukup banyak iblis untuk menyinggung perasaannya. Namun, pada saat ini, Qin Yichan tersapu oleh bintang-bintang, berubah menjadi dua sinar, menghadap ke 8 sisi, dan tiba-tiba melihat arah tertentu, tidak ada hantu. Pastikan lagi bahwa tidak ada monster tersembunyi yang bersembunyi di balik kabut. Selain itu, masih ada garis bangunan yang kabur. Tempat apa itu? Saat mata menoleh, Qin Yichan memutuskan untuk pergi dan melihat ini di tempat yang tidak biasa. Dia segera menurunkan lengan bajunya dan menyapa Ziyun. Di sana, ayo pergi dan lihat. Ya. 3 aliran cahaya membunuh jalan di antara banyak roh iblis, dan akhirnya terbang lebih dekat ke gedung. Saat Anda mendekat, Anda dapat melihat lebih jelas. Ini, Qin Yichan terkejut. Tempat di depanku bukanlah loteng atau gua dan gunung yang dikelilingi oleh setan, tapi juga kuno. 3 tubuh manusia berhenti dan hanyut menuju gedung karena kelambaman penyelaman. Namun, ketika Ziyun melihat 2 siluet besar berdiri di depan pintu, itu adalah mata naga, dan keganasannya muncul kembali. Kemana saya bisa pergi? Bisakah saya bertemu serangga bau?